diminta netral sama Ketua PPP Romahur Muzi, Agim dan Ustaz Abdul Somad, tegaskan. Penceramah Abdullah Gimnastiar atau yang kerap disapa Agim memberikan keterangan terkait pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Romahur Muzi, Romi. Hal ini diungkapkan oleh Agim melalui akun miliknya. Selain menjawab tudingan dirinya, Agim juga menjawab tudingan yang sama yang ditujukan ke Ustaz Abdul Somad. UAS, dari kemarin saya mendapatkan broadcast tentang pernyataan Pak Romi, dan barusan juga dapat videonya, tapi saya belum tabayun mencari kejelasan, ujar Agim. Dalam pernyataan, Romi mengatakan pada UAS sebagai ulama jika tidak bergabung dengan kubu di Pilpres, agar diminta untuk netral saja. Pak Romi dari pimpinan salah satu partai Islam itu mendekati UAS bahwa kalau tidak bergabung maka bersikap netral, dan sudah pernah mendekati Agim, berbicara dengan Agim supaya bisa netral dalam pemilu, kalau tidak gabung netral lah. Dan sekarang katanya Agim sudah berubah di postingannya, ujar Agim menirukan pernyataan Romi. Saya belum bertabayun pada beliau, apakah beliau berkata ini atau tidak. Semoga beliau tidak berkata begitu, karena kalau berkata begitu berarti bohong. Tambahnya pendakwah ini mengatakan selama masa Pilpres, Agim belum pernah berkomunikasi dengan Romi sehingga tidak pernah ada pembicaraan soal dukungan. Saya tidak berkomunikasi selama Pilpres, sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena itu tidak benar pernyataannya, ujar Saya sebagai warga Indonesia tidak netral karena saya punya pilihan dalam pasangan capres ini, saya punya pilihan. Tetapi sebagai mubaligh, ahli agama, melihat kondisi Pilpres seperti saat ini, maka lebih menempatkan diri berusaha mengajak umat Islam dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan Pilpres ini lebih damai, lebih sejuk, dan bersih serta adil. Jelasnya ia menegaskan, pernyataannya tersebut dibuatnya atas inisiatif sendiri dan tak ada tekanan dari pihak manapun. Ini dilakukan bukan karena imbauan, atau ancaman, atau tekanan dari pihak manapun. Ini datang dari hati nurani karena sedih melihat umat seperti bertengkar, lanjut Agim, apalagi melihat ulama berbeda pendapat dengan tajam itu lebih menyedihkan lagi, sehingga mengambil posisi mudah-mudahan lebih bisa membantu umat membawa ukhuwah. Semoga pernyataan ini bisa menjadi klarifikasi bahwa saya tidak pernah dihubungi atau bertemu beliau kaitannya dengan Pilpres ini dan tidak pernah menyampaikan hal-hal yang seperti disampaikan beliau. Posisi yang saya ambil, saya tidak netral sebagai warga negara, tapi sebagai mubaligh memilih mengajak masyarakat dan umat agar tetap akur, jangan sampai menuduhkan Pilpres ini. Tambahnya Ustaz Abdul Somad atau UAS diseret-seret ke ranah mendukung calon presiden, capres, setelah dengan halus dia menolaknya. Meski demikian, Ustaz Abdul Somad yang sekarang bergelar Syekh dan bisa juga disapa Syekh Abdul Somad itu sudah menjelaskan sikap politiknya. Dalam sejumlah kesempatan ceramahnya, Ustaz Abdul Somad meminta agar umat Islam jangan golput dan tidak diam saja dalam politik pengaruh survei di antaranya LSI dan IJA. Terdapat upaya Ketua Umum PPP Romahur Muzi untuk mendekati Ustaz Abdul Somad. UAS belum menunjukkan bisa mengubah pilihan politik UAS. Akibatnya tagar Romi mengintimidasi UAS sebagaimana dipantau warta kota di media sosial pun menjadi trending topic karena sejumlah upaya yang dilakukan untuk menjinakkan Ustaz Abdul Somad. Fenomena itu diungkap warta kota melalui trending topic di Twitter. Dalam sejumlah ceramahnya, Ustaz Abdul Somad dengan tegas menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah sebut nomor, tidak pernah sebut nama, tidak pernah sebut orang, tapi umat Islam sudah cerdas. Hindari money politics karena meski itu dilakukan, tidak akan efektif, umat sudah cerdas, jangan coblos orangnya, katanya, dikutip warta kota dari ceramahnya. Sementara itu, terkait dengan pilihan umat Islam di tahun 2019, Ustaz Abdul Somad menjelaskan agar umat Islam jangan sampai golput tidak menggunakan hak pilihnya.
Gunakan hak pilih untuk menolong orang baik, jangan sampai yang jadi nanti adalah yang sebaliknya, maka gunakan hak pilih Anda, katanya Ustaz Abdul Somad secara khusus memberikan catatan pada kalangan ulama yang menjual agama untuk kehidupan dunia yang sesaat. Mereka yang menjual agama dalam perniagaan kepada pemimpin-pemimpin karena mereka adalah orang yang berilmu, katanya. Secara khusus, Ustaz Abdul Somad, dikutip Warta Kota, memberikan pandangannya pada tokoh yang harus diikuti umat Islam. Ikutilah ulama yang paling dibenci orang kafir dan munafik. Hari ini, yang dibenci orang kafir dan munafik adalah cucu Rasulullah SAW, Habib Rizik Syihab, katanya dalam ceramahnya itu. Ustaz Abdul Somad dengan ilmunya kemudian mengutip keterangan Ali bin Abi Thalib yang termasyhur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, yang aku khawatirkan dari umat bukan haki dan batil karena dari dulu, yang haki dan batil selalu ada, katanya. Warta Kota mengutip ceramah Ustaz Abdul Somad, ada Habil, ada Kabil, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Musa, ada Firaun, ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu, kata Sayyidina Ali. Habil dan Kabil adalah anak Nabi Adam alaihi salam, AS, yang menjadi simbol kebaikan, Habil, dan kejahatan, Kabil. Kabil membunuh Habil dengan cara yang kejam dan kisahnya itu sangat dikenal oleh orang banyak. Demikian juga kisah-kisah tentang haki, kebaikan, dan batil, kejahatan, yang lainnya. Jadi, kata Sayyidina Ali, yang aku khawatirkan bukan haki dan batil, tapi orang yang baik diam, sehingga yang salah merasa benar. Karena itu, kalau kalian punya senjata, senjata kalian bukan tombak, bukan senapan, tapi cyber army, yang pandai buat meme, yang pandai buat video pendek, gunakan keahlian kalian, serang untuk menyelamatkan orang banyak, kata Ustaz Abdul Somad, yang dikutip Warta Kota dari ceramahnya. Ustaz Abdul Somad dinilai punya pengaruh besar pada loyalitas suara umat Islam untuk mengikuti pilihan politiknya. Pilihan politik Ustaz Abdul Somad itu kelihatannya memang tidak bisa diubah, sehingga terdapat upaya untuk membuatnya netral. Meski demikian, Ustaz Abdul Somad masih tidak terpengaruh apalagi ditakut-takuti oleh Denny J.A. dalam keterangan persnya yang dikutip Warta Kota, yang menyatakan, Ustaz Abdul Somad akan ditinggalkan umat kalau kampanye lawan politik Presiden Joko Widodo, Jokowi, atau kampanye untuk Prabowo Subianto. Ustaz Abdul Somad sendiri menjadi korban tatkala ceramahnya di sejumlah lokasi dihadang, tapi Ustaz Abdul Somad sebagaimana diungkap Warta Kota dari sejumlah media sosial, tetap melaksanakan ceramah di sejumlah lokasi lainnya. Tidak apa-apa diusir-usir, tapi video share dan like, katanya. Ceramah yang dilakukan Ustaz Abdul Somad memang selalu dipenuhi oleh masyarakat dari berbagai penjuru, sebagaimana diungkap oleh riset yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny J.A. Mereka menyebutkan, UAS dan Agim alias Abdullah Gimnastiar adalah dua orang tokoh masuk dalam daftar tokoh agama yang imbauannya paling didengar oleh pemilih. Menurut survei Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny J.A., UAS menempati peringkat teratas dengan tingkat elektoral 30,2%. Elektoral yang tercatat mendengarkan ujaran Ustaz Abdul Somad mencapai 30,2%, kata peneliti LSI Denny J.A., Ikram M., dalam konferensi pers pada 14 Oktober 2018 lalu. UAS dan AAG masuk dalam daftar tokoh agama yang imbauannya paling didengar oleh pemilih menurut survei Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny J.A. UAS menempati peringkat teratas dengan tingkat elektoral 30,2%. Elektoral yang tercatat mendengarkan ujaran-ujaran Abdul Somad mencapai 30,2%, kata peneliti LSI Denny J.A., Ikram M., dalam konferensi pers pada 14 Oktober 2018 lalu. Kelima ulama yang dianggap masyarakat paling berpengaruh berdasarkan survei LSI Denny J.A. adalah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Abdullah Gimnastiar,
dan Habib Rizik Syihab. Adapun 3 syarat utama kriteria ulama berpengaruh versi LSI Denny JA berdasarkan keterangan pers yang dikutip Warta Kota adalah tingkat pengenalan di atas 40%, tingkat kesukaan di atas 50%, dan kemampuan memengaruhi di atas 15%. Ikramah menjelaskan, ulama yang pendapatnya paling banyak diikuti masyarakat setelah UAS adalah Ustaz Arifin Ilham, 25,9%, Ustaz Yusuf Mansur, 24,9%, Agim, 23,5%, dan Habib Rizik Syihab, 17%. Pilihan Ustaz Arifin Ilham juga sama seperti Ustaz Abdul Somad dan Agim dalam kancah Pilpres 2019. Menurut Ikramah, dari kelima ulama tersebut, Agim merupakan ulama yang paling dikenal masyarakat dengan persentase 69,3%, UAS, 59,3%, Ustaz Yusuf Mansur, 57,2%, Habib Rizik Syihab, 53,4%, dan Ustaz Arifin Ilham, 41,2%. Sementara itu, sesuai pantauan Warta Kota, Ustaz Arifin Ilham juga memberikan sikap yang sama dengan Ustaz Abdul Somad seperti bisa disimak dalam sejumlah video yang disebarkan.